Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan tentang menumbuhkan kemandirian dan minat berwirausaha generasi muda melalui pendidikan vokasi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Devinda Ajeng Aurelia dengan NIM 215700032. Rumusan masalah. Yang pertama, apa prinsip dasar pendidikan vokasi? Yang kedua, apa upaya pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan memasyarakatkan pendidikan vokasi? Dan yang keempat, bagaimana generasi muda yang mandiri dan mampu berwirausaha? Materi yang pertama, prinsip dasar vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasa keahlian terapan tertentu yang mencakup program pendidikan diploma sampai setara dengan program pendidikan akademis strata 1 atau S1. Prinsip-prinsip dasar pendidikan vokasi oleh Miller tahun 1985 menyatakan bahwa kurikulum dalam pendidikan vokasi harus berdasarkan pada kebutuhan pasar industri dan dunia kerja. 3 transformasi mendasar yang diperlu perhatikan. 1. Evolusi yang cepat dalam era ekonomi kreatif yang sangat berpengaruh terhadap dunia kerja. Yang kedua, terjadinya perubahan yang mendadak terhadap ketersediaan informasi yang terbatas menjadi informasi yang kontinu dan melimpah. Yang ketiga, terjadinya kenaikan dampak penggunaan media dan teknologi terhadap anak muda seperti peserta didik. Pendapat senada dinyatakan Power tahun 1999 dalam Hermanto dan kawan-kawan bahwa pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan terkait dan secara langsung dengan kemajuan pengetahuan dan keterampilan yang dipengaruhi bagi pekerja di bidang rekayasa maupun industri jasa. Agar sukses dalam menjalankan profesi guru, pendidikan vokasi diperlukan pemahaman karakteristik pendidikan kejuruan, yaitu yang pertama, mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Yang kedua, didasarkan kebutuhan kerja, demand, market, dan driven. Yang ketiga, penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang keempat, kesuksesan siswa pada hands-on atau performa dunia kerja. Yang kelima, hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan vokasi. Yang keenam, responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Yang ketujuh, membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktik. Yang kedelapan, memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pendidikan umum. Materi yang kedua, upaya pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi.
Pengembangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah hal mutlak yang harus diupayakan dan terus diprogramkan oleh pemerintah. Menyadari pentingnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini, pemerintah terus berupaya mengevaluasi sistem pendidikan nasional dengan berbagai cara. Beberapa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan tantangan terbesar yang harus segera dilakukan oleh pemerintah atau Kemendiknas. Upaya-upaya yang sedang dilakukan pada saat ini adalah dengan melalui 1. Sertifikasi guru dan dosen. Sertifikasi diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi syarat standar profesional pendidik. 2. Akreditasi sekolah dan pendidikan. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk memenuhi kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 3. Standarisasi standar nasional pendidikan yang berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 berisi tentang kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang ketiga, memasyarakatkan pendidikan vokasi. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata dalam proses yang berlangsung masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan berpikir dalam melihat bentuk layanan pendidikan dan luaran di perguruan tinggi. Mereka berpikir bahwa kuliah haruslah berakhir dengan gelar sarjana. Padahal perguruan tinggi mengemban tugas menyelenggara pendidikan akademisi atau sarjana, vokasi atau diploma, dan juga profesi atau spesialis. Hingga saat ini, pendidikan vokasional masih belum dipahami sebagai kebutuhan bangsa Indonesia. Masyarakat belum begitu menyadari akan peluang yang disediakan oleh pendidikan diploma. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang sarjana. Sebagian besar masyarakat kita sampai saat ini masih asing dengan istilah pendidikan vokasi. Sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk lebih memilih pendidikan vokasi terus diprogramkan oleh pemerintah melalui perguruan tinggi dan sekolah SMK. Bahkan sejak 2009, pemerintah menargetkan rasio SMK dibanding SMA 2:1. Artinya,
jumlah ideal SMK 2 kali lipat dari jumlah SMA. Upaya mendorong pengembangan pendidikan di SMK ini membawa konsekuensi pada pengembangan pendidikan vokasional atau ilmu terapan di tingkat pendidikan tinggi. Materi yang keempat, generasi muda yang mandiri dan mampu berwirausaha. Pemerintah telah memberi ruang yang luas untuk generasi muda berkarya dan berkreasi untuk menjadi wirausahawan muda. Apabila banyak generasi muda yang terjun ke sektor kewirausahaan, niscaya perekonomian dalam negeri beransur-ansur pulih. Menjadi wirausaha merupakan jalan keluar yang elegan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di negeri ini. Dengan permasalahan lapangan kerja yang semakin sempit atau berkurang, dengan menjadi wirausaha berarti generasi muda membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kekuatan dan potensi generasi muda untuk menjadi wirausaha apabila dikemas dan dimanajemen dengan baik, maka akan menjadi kekuatan ekonomi negara yang menciptakan para wirausaha muda Indonesia sebagaimana tercantum dalam undang-undang maupun kebijakan presiden serta kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semua pihak harus menjadi generasi muda sebagai wirausaha yang mandiri dan tangguh, menciptakan lapangan kerja, pergerakan perekonomian dan industri negara yang mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menempatkan generasi muda sebagai ujung tombak perekonomian negara. Kesimpulan, program pendidikan vokasi adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ilmu terapan, dan keahlian khusus yang diterapkan maupun menjawab tantangan dunia kerja di era globalisasi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesuksesan program pendidikan vokasi yaitu sertifikat atau sumber daya manusia atau tenaga pendidik, standarisasi atau sistem pelaksanaan atau proses pembelajaran, akreditasi atau instansi atau lembaga pendidikan. Evaluasi dan kajian kurikulum secara periodik adalah salah satu upaya untuk bisa menjawab tantangan permintaan pasar kerja dan kebutuhan SDM lembaga swasta, pemerintah, dan industri. Kesuksesan pendidikan vokasi tergantung kerjasama yang baik dari para stakeholder seperti masyarakat, pemerintah, lembaga pendidik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.